yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi, burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya Tuhan selalu menolong, Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, selai rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, Dia menyataku dan peliharaku seumur hidupku. Katakan sekali, singkatkan ya Tuhan, kasih Tuhan tetap abadi, Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, aku yakin Tuhan memberkati, yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi, burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, selai rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Tuhan selalu menolongku, Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, Dia mengenyangkanku
menolong kami. Apapun yang terjadi Tuhan, kami serahkan di dalam tangan-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang berkuasa, Allah yang sanggup menolong setiap kami, yang anak-anak yang percaya kepada Tuhan. Karena pada tempat perlindungan kami, karena Engkau tempat kebenaran dalam hidup kami Tuhan. Kami menyerahkan Tuhan ibadah raya ini sepenuhnya di dalam tangan-Mu Tuhan. Walaupun cuaca buruk Tuhan, tapi anak-anak-Mu ini setia kepadamu Tuhan. Kami percaya Tuhan, Kau sudah memberkati kami satu persatu Tuhan. Jika kami Tuhan apabila masih ada kuasa yang Tuhan, kami tolak, kami hancurkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya Tuhan Yesus, biar kuasa-Mu Tuhan, kuasa Roh Kudus-Mu menguasai kami, memberkati ibadah kami Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kita pada sangat bersukacita pada sore hari ini. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri, kita pujikan dan katanya kekasihnya yang akan menciptakan berkat-berkat atas kita. Haleluya. Oh haleluya. Haleluya. Katakanlah,
Meskipun kita tak mengerti apa yang terjadi, apa yang kita alami, hanya Engkaulah Tuhan jawaban dalam hidupku. Yang tak pernah kita lihat, apa yang tidak pernah kita pikirkan, Tuhan berikan pada kita. Meskipun aku mengerti apa yang ku alami, namun ku yakin Tuhan punya rancangan terbaik. Pertolonganku datang darimu, Yesus yang ku percaya, yang tak mungkin bagiku, semua mungkin bagimu. Hanya Engkau jawab hidupku, yang tak pernah kulihat dan tak pernah kupikirkan, yaitu yang Kau sediakan bagiku. Kita meresapi pujian-Mu. Meskipun aku mengerti apa yang ku alami, namun ku yakin Tuhan punya rancangan terbaik. Pertolonganku datang darimu, Yesus yang ku percaya, yang tak mungkin bagiku, semua mungkin bagimu. Hanya Engkaulah jawaban hidupku, yang tak pernah kulihat dan tak pernah kupikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Katakan selalu meskipun tak ku mengerti apa yang ku alami,
ajaib. Engkau Allah yang luar biasa dan sungguh tiada yang mustahil bagimu, sehingga Engkau menyediakan hal-hal yang baik, bahkan yang terbaik bagi setiap kami umat-umat-Mu yang percaya. Karena itu Tuhan, biarlah setiap kami boleh mengambil keputusan untuk senantiasa kami dekat kepada-Mu, melekat kepada-Mu, bahkan mengandalkan Engkau di dalam segenap aspek hidup kami. Sehingga kami boleh melihat campur tangan Tuhan, rencana-rencana yang indah, perkara-perkara yang ajaib yang Tuhan siapkan buat kami, itu sungguh boleh tergenapi, terjadi dalam kehidupan setiap kami umat-umat. Terima kasih buat kesempatan sore ini kami boleh datang kembali di rumah Tuhan. Kami sampaikan puji-pujian kami dari hati yang sungguh mengasihi Tuhan, dan kami yakin kalau setiap pujian yang kami sampaikan boleh menyenangkan hati Tuhan. Engkau hadir di tengah-tengah ibadah kami sesuai janji firman-Mu yang berkata 2-3 orang bersekutu dalam nama Tuhan Yesus, maka Tuhan ada di tengah-tengah kami. Kami hargai, kami hormati kehadiran. Kami buka hati kami lebih lagi, bahkan mengambil sikap seperti Maria untuk duduk diam di bawah kaki Tuhan, menerima firman kebenaran yang sangat kami butuhkan. Mari menapi setiap kami ya Roh Kudus. Beri kami hati seorang hamba, telinga seorang murid, sehingga benih firman Tuhan yang akan ditaburkan tidak berlalu dengan sia-sia, melainkan sungguh boleh tertanam, berakar, bertumbuh, dan berbuah dalam hidup kami. Hidup kami diubah menjadi seperti yang Tuhan kehendaki. Urapi pula hamba-Mu yang terbatas, dan pikiran dan perkataan Kristus pada diri hamba. Dialah Tuhan yang berkata-kata melalui mulut bibir hamba-Mu, sampai persatuan bagi setiap kami saat ini. Kami umat-umat Tuhan siap untuk menerimanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang siap diberkati dengan firman Tuhan bersama kita berkata amin. Shalom kembali Bapak Saudara. Shalom. Disinilah kesempatan yang indah Tuhan berikan, kita boleh kembali beribadah. Ya, meskipun tadi sebelum ibadah sempat hujan, ya, tapi bersyukur kepada Tuhan, Bapak Ibu Saudara tidak dikalahkan oleh hujan, ya, sehingga berjuang untuk bisa tetap datang bersama pada sore hari ini. Dan yakinlah setiap jendela dalam persekutuan dengan Tuhan itu tidak pernah sia-sia. Itu yang kita katakan, ya, karena Allah melihat, Allah yang menilai, Allah yang memperhitungkan, dan Allah pula yang akan memberkati setiap kita yang sungguh-sungguh mencari Tuhan. Kita akan buka Alkitab kita dari kitab 1 Tesalonika pada pasal yang ke-5 di ayat yang ke-18. 1 Tesalonika pasal yang ke-5 ayat yang ke-18. Ini salah satu ayat favorit dari banyak umat Tuhan, ya. 1 Tesalonika pasal yang ke-5 di ayat yang ke-18. Saya akan bacakan. Demikian firman Tuhan. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Yang setuju berkata amin. Ya. Judul firman Tuhan pada sore malam ini adalah tentang mengucap syukur, ya, mengucap syukur. Nah, Alkitab katakan mengucap syukurlah dalam segala hal. Ketika diberkati, ketika sukses, ketika berhasil, mengucap syukur itu tentu mudah. Tetapi ketika mengalami hal-hal yang tidak diharapkan, kesulitan terjadi, pergumulan, penderitaan terjadi, bisakah kita tetap mengucap syukur? Tuhan beri perintah melalui ayat yang baru kita baca, dikatakan mengucap syukurlah dalam segala hal. Bukan hanya hal-hal tertentu, tapi dalam segala hal. Senang ataupun susah, ya, keadaan limpah, diberkati, sukses, ataupun mungkin sedang ada pergumulan penderitaan, mengucap syukurlah dalam segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki Tuhan. Nah, menjadi pertanyaan, bagaimana kita bisa mengucap syukur ketika kita mengalami sesuatu, ya, yang membuat kita mungkin merasa rugi,
merasa kurang, ya, atau kehilangan sesuatu. Bagaimana kita bisa mengucap syukur saat hidup ini sepertinya pas-pasan? Ya, pandemi ini membuat banyak orang ya mengalami kehidupan ekonomi yang menurun, ya, penghasilan, pendapatan, ya, sebelum pandemi mungkin mencapai angka atau nilai tertentu, tetapi ketika pandemi terjadi sekian lamanya, penghasilan, pendapatan itu mengalami penurunan yang cukup lumayan besar. Sehingga jangan lagi untuk menabung, ya, untuk keperluan sehari-hari aja rasanya sudah mepet gitu, ya. Boleh dikatakan pas-pasan. Bahkan mungkin ada beberapa yang berkata nggak pas-pasan lagi, Pak. Rasanya sudah agak kurang, ya. Yang saya butuhkan kurang, ya, dari pendapatan, pemasukan yang diterima dibanding apa yang harus dikuatkan untuk membeli kebutuhan, rasanya kurang. Nah, bagaimana dalam situasi yang seperti ini kita umat Tuhan bisa tetap mengucap syukur? Nah, ini menjadi sebuah pertanyaan, ya. Bagaimana bisa mengucap syukur ketika kehidupan ini sepertinya pas-pasan atau bahkan mungkin sepertinya agak sedikit kekurangan seperti yang itu, ya, dibanding waktu-waktu yang lalu. Nah, kita akan lihat dan belajar ada 3 hal atau 3 alasan yang membuat kita bisa tetap mengucap syukur meskipun mengalami kehidupan yang sepertinya pas-pasan atau bahkan kelihatannya sepertinya kurang gitu, ya. Yang pertama, belajarlah untuk memiliki rasa cukup. Nah, ini minggu yang lalu saya sudah sampaikan, ya, tentang rasa cukup. 1 Timotius pasal 6 ayat yang ke-6 di minggu yang lalu sudah kita baca, dikatakan ibadah kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan yang besar. Terjemahan lain berkata kesalehan kalau disertai dengan rasa puas memberi manfaat yang besar. Bahkan satu terjemahan yang lain lagi berkata rohani kita akan diberkati kalau kita bisa merasa cukup dengan apa yang kita miliki dan kita hidup di dalam kehendak Tuhan. Ternyata rasa cukup memberi dampak, memberi manfaat, memberi keuntungan yang besar buat umat Tuhan. Tidak cukup hanya sekedar punya kesalehan saja, tetapi rasa cukup penting dimiliki oleh umat Tuhan. Dan minggu lalu kita sudah belajar, ya, dengan rasa cukup itu membuat kita bisa mengucap syukur. Bukan berarti kita nggak boleh punya keinginan untuk lebih sukses, lebih maju. Oh, boleh, ya. Keinginan itu akan mendorong kita untuk belajar, mendorong kita untuk melakukan sesuatu dengan lebih baik. Boleh punya keinginan untuk lebih maju, lebih sukses, lebih berhasil, boleh. Tetapi hendaknya juga diimbangi, dikontrol dan diimbangi dengan rasa cukup. Sebab kalau tidak memiliki rasa cukup tidak menjadi pengontrol atau yang mengimbangi keinginan kita untuk maju, maka saya berani pastikan kita tidak akan pernah bisa bersyukur. Betul, tidak akan pernah bisa bersyukur. Kita akan sampai pada satu titik kita merasa hidupku kok sepertinya begini-begini saja, ya. Karier pekerjaanku kok sepertinya begini-begini saja, ya. Kok tidak maju-maju? Andai kata maju, tidak seperti yang aku harapkan. Kemajuan yang pesat, kemajuan yang cepat. Tapi ini majunya kok cuma sedikit, hampir tidak terlihat. Akhirnya mulai muncul rasa kecewa, tidak bisa mengucap syukur. Nah, padahal mengucap syukur kita belajar yang lalu, itu berarti kita sedang mengucapkan berkat. Ketika Bapak Saudara dan saya bersyukur kepada Tuhan, itu berarti kita ini sedang mengucap berkat. Ingat peristiwa yang lalu kita belajar ketika Tuhan hendak memberi makan sekian banyak orang, makanan yang hendak dibagikan itu, ya, ikan, roti, itu Tuhan mengucap syukur atasnya, Tuhan mengucap berkat atasnya. Dan ketika itu dilakukan, kuasa Allah bekerja. Yang seharusnya tidak akan cukup, tapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil, seperti pujian tadi.
Ya, apa yang tidak mungkin bagi kita, mungkin bagi Tuhan. Ketika kita mengucap syukur, ketika kita mengucap berkat, itulah saatnya Tuhan mengubah. Sekali lagi, mengubah sesuatu yang tidak mungkin bagi kita, diubah menjadi mungkin bagi Allah. Makanan yang sedikit, hanya sekian ikan, roti, bisa memberi makan sekian ribu orang. Bahkan ada sisanya. Tidak masuk akal, so. Kalau dihitung dengan akal pikiran, dengan matematika, tidak cocok, tidak mungkin terjadi. Tapi sekali lagi, bagi Allah tidak ada yang mustahil. Nah, karena itu mari belajar untuk mengucap syukur, ya. Dan mengucap syukur ini bisa terjadi ketika kita belajar untuk memiliki rasa cukup, ya. Karena itulah Tuhan ajarkan dalam pokok doa Bapa kami, salah satu kalimat di doa Bapa kami dikatakan, berikanlah kami pada hari ini makanan yang secukupnya. Ya. Ada kata makanan yang secukupnya. Maaf ya, berarti kita nggak boleh punya nafsu serakah, tamak, nggak boleh. Alkitab berkata siapa yang tamak, dia akan jatuh ke dalam berbagai macam hal. Ketamakan itu menghancurkan kehidupan seorang umat Tuhan. Rasa cukup menjadi rem, kontrol, penyeimbang keinginan kita untuk lebih maju. Ya, jadi jangan salah ya, bukan berarti tidak boleh ingin lebih maju. Enggak, saya enggak berkata begitu. Boleh, tetapi diimbangi. Hendaknya juga disertai, diimbangi dengan rasa cukup. Ya. Jadi yang pertama, supaya kita bisa mengucap syukur ketika mengalami kehidupan yang pas-pasan atau bahkan mungkin terkesan agak kurang. Kuncinya yang pertama adalah belajarlah memiliki rasa cukup. Ucapkan doa Bapa kami, dalam hati kita katakan, Tuhan berikanlah kami pada hari ini makanan yang secukupnya. Ya, mengajari kita, hati kita, ya, supaya bisa memiliki rasa cukup, rasa puas dengan apa yang Tuhan berikan kepada kita. Yang kedua, supaya kita bisa mengucap syukur ketika kehidupan ini sepertinya pas-pasan atau bahkan mungkin kurang, sepertinya begitu ya. Yang kedua, miliki penyerahan total akan apa yang Allah berikan kepada kita adalah yang terbaik. Sekali lagi, miliki penyerahan total, berserah kepada pemberian Allah kepada kita, itu adalah yang terbaik. Bagian kita, lakukan yang maksimal yang kita bisa lakukan. Tapi bagian Tuhan akan memberikan yang terbaik buat anak-anaknya. Mari lihat ayatnya. Yakobus 1 ayat yang ke-17. Yakobus 1 ayat yang ke-17. Demikian firman Tuhan. Setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang. Berarti datang dari Allah. Padanya, pada Allah yang memberi pemberian yang baik, itu tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Dikatakan pemberian yang baik, anugerah yang sempurna itu datangnya selalu dari Allah yang tidak pernah berubah. Kalau manusia mungkin kadang memberi yang baik hari ini, besok belum tentu, karena manusia itu bisa berubah. Tapi kalau Allah yang kita sembah, itu Allah yang tidak pernah berubah. Kebaikannya juga tidak pernah berubah. Karena dia Allah yang baik, dia selalu rindu untuk memberi yang baik, bahkan yang terbaik buat anak-anaknya. Nah, dikatakan berserahlah ya akan apa yang Allah berikan kepada kita, itu adalah yang terbaik dalam hidup kita. Ya, berkat-berkatnya yang dicurahkan, yang dikirimkan, yang diberikan kepada kita, itu adalah berkat-berkat yang terbaik yang Tuhan berikan untuk kita. Bagian kita melakukan apa yang kita bisa lakukan, kerjakan dengan baik. Bagian Allah mencurahkan berkatnya, berkat yang terbaik buat anak-anaknya.
Seperti ketika Allah memberi makan Israel, diberi makan mana dari surga, diberi makan burung puyuh yang dikirimkan melalui tiupan angin yang luar biasa. Ini menunjukkan berkat yang baik, berkat yang sempurna yang Allah sediakan buat setiap anak-anaknya. Ya, nah kalau punya penyerahan seperti itu, maka akan bisa bersyukur. Tapi kalau nggak punya penyerahan seperti itu, nanti kejadiannya seperti bangsa Israel. Sudah dikasih mana dari surga, tetap masih ngomel. Maaf ya saudara ya, kurang ajar gitu ya. Sudah dikirim pemberian Tuhan dari surga diturunkan masih ngomel. Padahal berkat dari surga, berkat makanan dari surga sudah Tuhan kirim, itu masih ngomel. Nah, Tuhan ingin kita umat Tuhan nggak seperti itu. Miliki penyerahan total akan apa yang Allah berikan kepada kita. Itu adalah yang baik, bahkan yang terbaik. Karena Dia Allah yang tidak pernah berubah. Satu ayat berkata, Tuhan Yesus, Allah yang kita sembah itu tetap sama. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Tidak pernah berubah. Kebaikannya, kasihnya, kuasanya tetap sama. Ya. Oke, yang ketiga sekarang, yang terakhir. Bagaimana kita bisa mengucap syukur ketika mengalami keadaan hidup yang sepertinya pas-pasan, bahkan mungkin terkesan agak kurang gitu ya dibanding waktu yang lalu. Bagaimana bisa bersyukur? Kalau yang pertama, belajar memiliki rasa cukup. Yang kedua dikatakan miliki penyerahan total akan apa yang Allah berikan kepada kita adalah yang baik, bahkan yang terbaik. Dan yang ketiga, yang terakhir, saudara, yakini bahwa segala sesuatu yang Allah izinkan terjadi dalam hidup kita adalah untuk mendatangkan kebaikan. Sekali lagi, yakini bahwa segala sesuatu yang Allah izinkan terjadi dalam hidup kita adalah untuk mendatangkan kebaikan. Sudah tentu mengingat kisah Yusuf ya, yang sering saya pakai ya untuk menggambarkan ketika Tuhan sedang mengizinkan sesuatu terjadi dalam hidup Yusuf. Tidak enak menurut pikiran manusia ya, dari seorang anak yang hidupnya mapan, dicintai amat sangat oleh Yakub ayahnya, dapat perlakuan yang istimewa, pakai baju yang maha indah dan sebagainya. Sekarang dibuang ke sumur, dijual jadi budak, dan yang terakhir dimasukkan ke dalam penjara. Ini sungguh hidup yang tidak enak, menderita buat Yusuf. Ya, tetapi Yusuf menjalaninya tetap dengan hati bersyukur. Mengapa saya katakan Yusuf bisa menjalani dengan hati yang bersyukur? Karena Alkitab mencatat ketika Yusuf bekerja sebagai budak, meskipun mungkin dia merasa mendapat perlakuan tidak baik, tidak adil dari saudara-saudaranya, tapi dia kerja sebagai budak, dikerjakan dengan baik. Tuannya melihat, wah ini budak satu ini beda dengan budak-budak yang lain. Walaupun budak, tapi kerjanya baik, kerjanya bagus, prestasinya bagus, diangkat, dapat promosi, sampai akhirnya jadi tangan kanan Tuan Potifar. Ini tanda bahwa Yusuf mengucap syukur. Kalau Yusuf tidak mengucap syukur, dia kan berpikir dan berkata begini dalam hatinya ya, buat apa? Buat apa bekerja dengan baik? Nah, aku cuma budak kok. Aku akan bekerja dengan baik kalau aku sudah jadi pemimpin. Aku akan bekerja dengan baik kalau aku sudah punya kedudukan yang tinggi. Sekarang buat apa kerja dengan baik? Aku cuma seorang budak. Betul nggak? Kalau Yusuf tidak bisa bersyukur dengan keadaan yang terjadi dalam hidupnya, dia kan tidak akan kerjakan dengan baik apa yang diberikan kepadanya. Tapi Alkitab mencatat dikerjakannya dengan baik. Allah memberkati apa yang dikerjakan Yusuf karena Yusuf bekerja dengan baik. Yusuf lakukan bagiannya, Allah menyertai dan memberkati pekerjaannya, dilihat oleh tuannya dan dipromosikan jadi tangan kanan. Lanjut, difitnah oleh istri Potifar, ya, sampai masuk penjara. Di penjara pun Alkitab mencatat Yusuf kembali melakukan tugasnya dengan baik. Luar biasa, saudara. Orang yang bisa bersyukur saat di rumah Tuhan sebagai budak, dia bersyukur, dia bekerja dengan baik. Saat di penjara,
sekalipun masuk penjara karena fitnah, dia juga tetap bisa bersyukur. Dia bekerja dengan baik atas apa yang diperintahkan oleh kepala penjara. Dan Alkitab mencatat kepala penjara melihat itu, dipercayakan semua tahanan dalam penjara itu Yusuf yang ngurus. Wah, jadi orang kepercayaan juga. Ya, orang yang bekerja dengan baik dimanapun itu akan dapat promosi. Dan itu dilakukan karena bisa bersyukur. Nah, kita berkata siapa yang setia dalam perkara kecil, ia akan diberi tanggung jawab dalam perkara yang besar. Tapi siapa yang tidak bisa setia dalam perkara yang kecil, tidak akan bisa setia juga dalam perkara yang besar. Ya, jadi karena itu mari latih diri kita untuk punya keyakinan, ya, Allah turut bekerja mendatangkan kebaikan dalam hidupku. Kalau hari-hari ini mungkin ada sesuatu yang sedang Tuhan proses dalam hidup kita, ya, nggak tahu diproses untuk tujuan apa. Tuhan punya urusan dengan kita masing-masing, ya. Mungkin diproses dari kesombongan kita, mungkin diproses dari rasa percaya diri berlebihan, sehingga menganggap bahwa ini bukan karena anugerah Tuhan, tapi karena saya yang hebat, saya yang pandai, ya saya yang bisa lakukan ini. Tuhan izinkan proses terjadi. Tapi yakini Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Ya, Roma 8 ayat 28, nggak usah dibaca itu, semua pasti sudah hafal. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Bagi siapa? Bagi mereka yang mengasihi Allah, mengasihi Dia. Ya, jadi inilah 3 alasan. Bapak Ibu Saudara dan saya dikehendaki oleh Allah mengucap syukur dalam segala hal, termasuk mengucap syukur ketika hidup ini sepertinya dalam posisi sedang pas-pasan, atau bahkan mungkin terkesan seperti kurang dibanding yang lalu, kurang. Tapi Tuhan ingin supaya kita bisa bersyukur dengan yang pertama dikatakan belajar punya rasa cukup. Yang kedua dikatakan miliki penyerahan total, bahwa apa yang Allah beri, berkat yang Allah berikan kepada kita itu adalah berkat yang terbaik, karena Allah selalu memberi pemberian yang baik. Dan yang ketiga, kalau diizinkan mengalami sesuatu seperti pandemi ini, tetap yakini bahwa Allah terus bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Ya, penutup yang terakhir, banyak umat Tuhan ketika berdoa, dia berdoa untuk diberkati. Apakah salah berdoa untuk diberkati? Tidak, boleh. Namun saya hendak menambahkan, kalau saudara berdoa, jangan hanya berdoa untuk diberkati saja. Berdoalah untuk minta supaya kapasitas kita diperbesar. Khususnya ini buat anak-anak muda ya, yang biasanya punya keinginan untuk lebih maju, keinginan untuk lebih sukses, keinginan untuk lebih berhasil. Karena biasanya ketika seseorang punya usia muda itu punya mimpi yang tinggi gitu ya. Nah, keinginan untuk lebih maju, lebih sukses ini biasanya membuat mereka berdoa, Tuhan berkati aku dengan berkat yang limpah gitu ya. Nah, berdoa minta berkat gak salah, tetapi kurang lengkap. Akan lebih baik jikalau doa kita bukan hanya sekedar minta berkat, tapi minta supaya kapasitas kita diperbesar. Kapasitas kita diperbesar. Mengapa? Kalau saya berikan contoh, andai kata ya, 1 gelas aqua ini mungkin bisa menampung isi katakanlah sekitar 200 ml ya, misalkan begitu. Kapasitasnya berarti 200 ml ya, misalkan. Nah, kalau diisi lebih dari 200 ml, apa yang terjadi? Yang pertama, kalau diisi lebih, dia akan keluar dari tempatnya karena melebihi kapasitasnya. Nah, terus kalau diisi lebih dalam jangka waktu yang lama, lama-lama tempat atau wadahnya ini bisa rusak. Karena melampaui kapasitas dalam jumlah yang lama, dalam waktu yang panjang. Lama-lama rusak, tempat atau wadahnya ini rusak, hancur. Kalau kita berdoa hanya minta berkat, tapi tidak minta supaya kapasitas kita diperbesar, saya khawatir
Yang pertama, seperti air ini keluar dari wadah karena lebih dari kapasitas wadah tersebut, demikian juga berkat yang Tuhan beri itu akan keluar, terbuang dengan sia-sia, digunakan untuk hal-hal yang sia-sia. Ada umat-umat Tuhan yang waktu terima berkat dari Tuhan, dia merasa lebih, malah dapat berkat lebih, bukan digunakan untuk lebih memuliakan Tuhan, malah digunakan untuk hal yang sia-sia. Ya, macam-macam hal sia-sia ini, macam-macam ya. Yang tadinya hidupnya benar, sekarang mulai ya ikut teman-teman ya, pergi ke tempat yang tidak baik, tempat yang tidak benar, ya mungkin main apa gitu ya, main judi, awalnya gitu ya, cuma sekedar main kok Pak, cuma sekedar begini aja kok Pak, ya, cuma ini cuma main-main, tapi lama-lama seperti itu kan menjadi sebuah ikatan, lama-lama terikat. Dulu waktu belum dapat berkat limpah, tidak neko-neko seperti itu. Sekarang dapat berkat limpah, mulai ya. Nah ini berarti menunjukkan kapasitasnya belum diperbesar. Ya, sehingga akhirnya berkat Tuhan yang limpah diberikan itu digunakan untuk yang tidak benar, digunakan untuk yang sia-sia. Nah lama-lama bukan cuma berkat Tuhan itu jadi digunakan untuk hal sia-sia. Kalau kapasitas tidak diperbesar, dikatakan akan rusak wadahnya, tempatnya itu akan rusak, akan hancur. Artinya apa? Berkat yang Allah berikan, yang seharusnya membuat kita semakin dekat Tuhan, ini malah merusak karakter atau iman seorang umat Tuhan. Sekali lagi, berkat yang diberikan oleh Tuhan yang seharusnya membuat kita lebih dekat sama Tuhan, lebih cinta sama Tuhan. Tapi karena kapasitasnya tidak diperbesar, akhirnya malah kehidupan umat Tuhan itu dengan berkat yang Tuhan berikan, hatinya, karakternya, iman rohaninya malah rusak, malah hancur. Ada umat Tuhan yang seperti itu, dapat berkat lebih, imannya malah kandas, malah karakternya malah rusak. Ya, jadi karena itu minta kapasitas diperbesar. Kalau waktu Bapak Ibu berdoa, Tuhan berkati pekerjaanku, ya boleh, berkati keluargaku, berkati kesehatanku dan sebagainya. Tapi jangan lupa, jangan hanya cuma minta berkat, tapi bilang, aku minta kapasitasku juga diperbesar Tuhan. Supaya kalau kapasitasku diperbesar, aku bukan hanya menerima berkat, tapi aku juga siap menerima berkat Tuhan. Bukan hanya sekedar bisa menerima, tapi siap menerima. Sehingga kalau diberi berkat lebih, kita gunakan untuk lebih lagi memuliakan Tuhan. Kita gunakan untuk lebih lagi menyenangkan hati Tuhan. Amin. Ialah firman Tuhan. Firman Tuhan mengingatkan kami pada malam ini bahwa kami harus belajar untuk mengucap syukur dalam segala hal. Karena itulah yang Tuhan kehendaki kami lakukan, supaya boleh menyenangkan hati Tuhan. Memang secara manusia tidak mudah bersyukur ketika keadaan hidup ini sulit. Sepertinya semuanya serba pas-pasan, bahkan kelihatannya sepertinya kurang. Namun Engkau mengajarkan kami supaya kami boleh belajar memiliki rasa cukup. Rasa cukup menyeimbangkan, sehingga kami tidak terhanyut oleh keinginan untuk lebih maju, tapi menjadi sebuah kehidupan yang seimbang. Kami boleh belajar memiliki rasa cukup, dan dengan rasa cukup itu membuat kami bisa belajar bersyukur kepada Tuhan. Dan juga kami belajar untuk berserah penuh akan apa yang Tuhan berikan buat kami. Itu adalah berkat-berkat yang terbaik buat kami. Seperti Israel mendapat manna dari surga, Tuhan juga berikan berkat yang indah, berkat yang terbaik buat kami setiap hari. Karena kami mau belajar untuk bersyukur kepada-Mu. Dan yang ketiga dikatakan, supaya kami punya keyakinan bahwa Allah turut bekerja dalam segala hal, dalam segala perkara, apapun itu Tuhan, termasuk proses yang sulit sekalipun, Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi kami yang mengasihi Tuhan. Karena itu Tuhan, meteraikanlah firman Tuhan yang sudah kami terima, sehingga kami boleh menjadi umat-umat Tuhan yang tahu bersyukur, yang suka bersyukur, yang berarti kami mengucapkan berkat. Dan
ketika kami mengucap berkat, maka berkat Tuhan itu datang dalam hidup kami. Kami jadi umat Tuhan yang diberkati. Dialah bukan hanya sekedar diberkati, kami juga siap untuk menerima berkat. Perbesar kapasitas setiap kami umat-Mu ya Tuhan, sehingga ketika Tuhan beri kami berkat yang lebih, tidak membuat kami jatuh, tidak membuat kami kehilangan karakter yang benar dan baik seperti yang Tuhan kehendaki, tidak membuat kami kehilangan iman, menggunakan berkat Tuhan untuk perkara yang sia-sia, tapi kami justru membawa kehidupan kami untuk lebih dekat dan mengasihi Tuhan, lebih lagi memuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan, hamba terbatas untuk berkata dan menjelaskan, tapi Roh Kudus yang akan berkata lebih lanjut atas setiap kami umat Tuhan yang sudah mendengar firman pada malam hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Buat hari yang tak habis-habisnya, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu, besar setia-Mu di sepanjang hidup. Sekali lagi kami bisa mengatakan, kita katakan naikkan syukurku, naikkan syukurku. Kami bersyukur kepada-Mu Tuhan. Buat hari yang Kau beri, tak habisnya, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu, besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Akan besar setia-Mu, besar setia-Mu, besar setia-Mu, besar setia. Sekali lagi besar setia-Mu, besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Mari percaya setuju dengan salah-salah Tuhan Yesus. Haleluya. Mari kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan, kasih setia Tuhan besar atas kami. Selalu baru setiap pagi, itu menjadi jaminan buat kami untuk kami senantiasa belajar bersyukur. Karena berkat yang Tuhan beri buat kami selalu berkat yang baik, pemberian yang baik, bahkan terbaik. Bahkan dalam segala hal Kau turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Berkatilah setiap umat Tuhan yang sudah hadir malam hari ini. Bahkan perbesar kapasitas kami untuk kami boleh siap menerima berkat yang lebih lagi dari Tuhan. Kami berdoa buat teman-teman seiman kami yang tidak bisa hadir, mereka-mereka yang membutuhkan bantuan doa. Untuk yang sakit, Tuhan jamah, berikanlah kekuatan, kesehatan, kesembuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Oleh bilir Tuhan Yesus, teman-teman seiman kami yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan. Berdoa untuk keluarga dari Ibu Elise, berdoa untuk Ibu Gembala dan seluruh keluarga. Oh, di mana anggota keluarga yang dikasih telah dipanggil pulang oleh Tuhan. Dalam kekuatan penghiburan surgawi Tuhan limpahkan, sehingga tetap sukacita Tuhan itu mengalir, kekuatan Tuhan itu mengalir. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Semua yang sudah melayani, persembahan yang sudah dipersembahkan, Allah sumber segala berkat akan memberkati kembali berlipat kali ganda.
Terima kasih Tuhan. Berkatilah pemimpin-pemimpin bangsa kami. Beri hikmat Tuhan atas setiap mereka. Kota kami Surabaya dalam perlindungan Tuhan. Akan tetangga lingkungan sekitar gereja Tuhan. Tuhan berkati mereka sekalian. Setelah selesai ibadah kami, mereka berpisah satu dengan yang lain. Lindungi sertai dan hantar kami sampai kami tiba di tempat tujuan kami masing-masing dengan selamat. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, mari bersama dan pulang kembali ke dalam keluarga, rumah tangga, pekerjaan, studi, pelayanan, dengan membawa berkat anugerah damai sukacita yang melimpah dari Allah Bapa Surga, kasih Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan kuasa Roh Kudus yang terus memimpin menuntun dengan kaki depan setiap kita. Terus kita sekalian mulai malam ini sampai malam datang Tuhan Yesus datang kembali. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang percaya diberkati Tuhan bersama dengan iman kita berkata, Amin.